Assalamualaikum. Hai, kenalin nama aku Arumi. Ini pertama kalinya ya aku bawa Arumi masuk ke vlog aku di YouTube. Udah lama banget nih semenjak hamil ya. Aku nggak bikin vlog di YouTube. Kangen banget sama kalian semua. Kasih aku semangat dong di kolom komentar supaya aku bisa rajin lagi ngevlognya bareng Arumi. Nah, di video kali ini aku sama suami mau masangin wallpaper buat kamar aku, teman-teman. Jadi sambil aku masang wallpapernya, kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Karena Ruminya udah mulai bosan, kita bawa bercanda dulu ya. Hihihi. Hai onti-onti semua. Sekarang alhamdulillah Arumi itu umurnya udah 4 bulan setengah. Jalan ke 5 bulan. Arumi itu anaknya suka bercandaan teman-teman. Jadi kalau dicuekin itu dia biasanya nangis. Pokoknya pengennya diperhatiin terus, manja anaknya. Ya, ini wallpapernya aku belinya di Shopee. Satuannya itu cuma 6.000 aja. Jadi kalian bisa ukur dulu dindingnya itu ukurannya berapa, nanti butuh berapa helai wallpaper untuk dindingnya. Untuk link Shopee-nya buat kalian yang mau juga, nanti aku taruh di deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik di sana aja. Makanya juga gampang banget, tinggal ditempel kayak stiker gitu, dia udah ada langsung lemnya gitu, jadi nggak perlu lagi pakai lem tambahan. Itu suami aku lagi nempel. Karena suami aku agak kesusahan masangnya sendiri, jadi aku mau nolongin suami dulu. Aruminya kita taruh dulu. Nah, ini aku masangnya waktunya itu habis sholat maghrib, karena suami aku itu paginya kerja, pulangnya sore teman-teman, jadi ada waktu buat masangnya itu malam. Kalau dipikir-pikir, sampai sekarang nih aku masih belum nyangka kalau aku tuh udah punya anak. Bahkan kadang tuh ya, malam aku sering cerita tuh sama suami, nggak nyangka ya bang, ternyata kita sekarang udah punya anak. Padahal kemarin rasanya kita tuh masih sekolah. Oh iya, buat teman-teman yang sering nanyain, aku sama suami itu kenalnya di mana? Aku tuh satu pondok sama suami dan satu tempat ujian akhir. Jadi buat kalian yang mikirnya aku itu ta'aruf, kalian salah ya, aku nggak ta'aruf. Dan aku kenal suami itu dari sejak aku belum pakai cadar, zaman-zaman aku di pesantren. Jadi sebelumnya itu aku nggak kenal sama suami karena suami aku tuh masuknya telat, dia baru masuk di pesantren itu kelas 3 SMA, sedangkan aku udah dari SMP. Nah, ternyata setelah berapa lama baru ketahuan ternyata rumah suami itu deketan dari rumah aku. Nah, semenjak dari situ kita udah temenan. Terus aku juga sempat kuliah dulu kan. Tamat dari pesantren, aku kuliah, tapi cuma 2 semester. Karena waktu itu aku dapat nilai D. Bayangin teman-teman, nggak pernah sejarahnya aku dapat nilai sejelek itu. Nggak tahu apa sebabnya, padahal tuh ya, mata kuliah yang aku dapat nilai D itu pelajaran yang udah aku pelajarin di pondok, dan aku rasa nilai aku tuh nggak mungkin seanjlok itu. Kadang kalau dipikir-pikir, entahlah ya, dunia perkuliahan itu emang sekejam itu guys. Susah juga sih buat diceritain. Nah, jadi semenjak dapat nilai D itu, aku tuh paling males ngulang mata kuliah di semester berikutnya, karena kayak ngerasa kayak tinggal kelas nggak sih, malu sama adik-adik angkatan bawah, karena sebelumnya emang gak pernah kayak gitu kan. Nah, semenjak dapat nilai D itu aku males banget kuliah, serius males banget, dan aku fokusin untuk nge-YouTube saat itu. Alhamdulillah waktu itu YouTube aku nih naik pesat karena aku fokusin kan. Terus juga aku fokus ke brand lan hijab, brand hijab aku, brand baju gamis aku gitu. Aku fokus ke sana selama 1 tahun. Setelah itu suami bilang, waktu itu belum jadi suami ya, dia bilang dia suka sama aku. Ya aku bilang dong aku nggak mau pacaran karena aku pernah trauma dengan pacaran. Pokoknya aku nggak mau lagi pacaran. Pokoknya kalau serius udah datang aja ke rumah gitu. Nah, saat itu ada beberapa cowok juga yang bilang dia suka sama aku. Cuman ada yang bilang nunggu 2 tahun lagi lah, nunggu dia tamat kuliah lah. Kayak udah basi banget sih, nyuruh-nyuruh nunggu gitu. Terus saat aku bilang ke suami kalau serius datang ke rumah, ternyata beneran dia datang ke rumah aku. Suami aku datang ke rumah bawa keluarganya, dia bilang ke orang tuanya kalau dia mau nikah. Padahal saat itu usia kita tuh masih 20 tahun, yang mana orang pikir kami tuh masih kayak bocah karena kami memang badannya kecil ya teman-teman. Terus alhamdulillahnya nih ya, keluarga suami aku itu nggak ngeribet
ngikutin. Kan ada nih orang-orang yang harus gini lah, harus gitulah, pakai adat ini segala macam. Alhamdulillahnya keluarga suami aku tuh ya gampang-gampang aja gitu teman-teman. Alhamdulillah dipermudah banget sama Allah. Dan kita cuma nikah aja sih saat itu, saat masih ppkm awal-awal covid lah kira-kira. Jadi kita cuma nikah dengan biaya seadanya. Waktu itu modalnya cuma 5 juta. Alhamdulillah sah setelah itu. Dan gak muluk-muluk sih ya, aku nih tipe orangnya yang gak pengen pesta besar-besaran. Kan banyak nih beberapa orang dan beberapa keluarga atau orang tuanya, anaknya tuh harus dituntut pesta besar-besaran, meriah-meriahan, harus begini begitu, harus ngikutin adat, harus dibeli, harus duitnya hantarannya harus banyak-banyak. Aku sih enggak, maharnya waktu itu cuma seperangkat alat sholat malahan. Dan aku nikah di kantor KUA alias gratis, nggak bayar teman-teman, sesimpel itu. Karena niatnya emang ibadah, jadi ya ngapain kita harus foya-foya untuk satu hari itu doang, kecuali duitnya emang banyak, kelebihan nggak masalah ya. Apalagi ini banyak banget zaman sekarang orang yang rela ngutang buat pesta satu hari nikahannya doang. Aduh, kepanjangan nggak sih aku ceritanya? Ini Arumi udah mau tidur, dia udah mulai rewel. Jadi Arumi itu tipe anaknya yang tidurnya tuh harus dibedong, padahal umurnya udah 4 bulan teman-teman. Dia tuh tipe anaknya aktif, jadi tangan sama kakinya tuh suka gerak terus. Kalau nggak dibedong, dia nggak bisa tidur teman-teman. Nah ini abinya coba dulu buat nidurin karena dia udah nggak mau sama Uma. Kepanjangan ya ceritanya tadi. Oke, buat teman-teman semoga bisa diambil pelajarannya aja. Ambil positifnya aja ya, kalian buang negatifnya. Ini padahal aku belum selesai sama suami masang wallpapernya, cuman ya udahlah, kita sambung besok aja masang wallpapernya. Kita tidurkan Arumi dulu. Besok-besok ceritanya kita sambung di lain waktu ya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.